Selamat datang kembali di Maliawan Channel. Kali ini saya akan membahas bidang instrumentasi, tepatnya level transmitter dengan tipe differential pressure. Adapun pokok bahasannya meliputi prinsip kerjanya, perhitungannya, dan konfigurasinya menggunakan hard communicator. Prinsip kerja dari level transmitter ini adalah mengukur perbedaan tekanan antara dua titik, atas dan bawah. Kemudian perbedaan tekanan ini digunakan untuk mengukur ketinggian permukaan cairan dari titik pengukuran bawah. Sebagai contoh, di sini ada bejana terbuka dengan air di dalamnya. Untuk mengukur ketinggian permukaan air dari titik yang diinginkan, bisa dilakukan dengan cara mengukur tekanan hidrostatiknya dari titik tersebut. Keterkaitan antara tekanan hidrostatik dan ketinggian permukaan cairan dapat dilihat dari persamaan berikut, di mana P adalah tekanan hidrostatik sama dengan Rho kali G kali H, di mana Rho adalah densitas cairan atau massa jenis. Dan perlu diingat, untuk massa jenis atau density dari cairan ini, nilainya akan berbeda pada suhu yang berbeda. Sedangkan untuk G adalah percepatan gravitasi, nilainya 9,8 meter per detik kuadrat. Dan untuk H adalah ketinggian cairan atau kedalaman cairan dari permukaan, diukur dari permukaan cairan ke titik pengukuran. Langsung saja kita contohkan. Sebagai contoh di sini adalah air dengan suhu 20 derajat Celcius, maka densitasnya adalah 998, kemudian G-nya 9,8, dan H-nya adalah 1 meter. Hasilnya 9780,4 Pascal. Jadi kalau kita konversi ke milimeter H2O, nilainya 997,3. Ini mendekati 1000 mm H2O. Jadi untuk memudahkan, kalau ada air dengan ketinggian 1 meter atau 1000 mm, maka tekanan hidrostatiknya sekitar 1000 mm H2O. Tetapi kalau kita menginginkan keakuratan yang tinggi, kita bisa gunakan rumus ini. Jadi sebagai contoh lagi, kalau kita punya air dengan ketinggian 15 inch, maka tekanan hidrostatiknya adalah 15 inch H2O. Bagaimana untuk bejana tertutup dan bertekanan? Kita tidak bisa melakukan pengukuran dari satu titik karena pada kondisi kosong, bejana ini memiliki tekanan yang sama pada setiap bidangnya. Dan untuk kasus ini, kita bisa melakukan pengukuran menggunakan dua titik yang berbeda, yaitu atas dan bawah, di mana nanti kita bandingkan tekanan yang ada di bawah dibandingkan dengan tekanan yang ada di atas. Sebagai contoh, kita bisa lihat dalam perhitungan. Jadi perbedaan tekanan antara bawah dan atas, karena ini masih kosong, maka tekanannya sama-sama 10 bar, maka dP sama dengan H dikurangi L sama dengan 10 dikurangi 10. Nilainya 0. Bagaimana jika tekanannya berbeda? Karena masih kosong juga, maka di setiap sisinya masih sama. Di posisi H dan posisi L masih tetap sama 120 dan hasilnya 0. Di mana simbol H ini menandakan tekanan lebih tinggi dan L adalah tekanan yang lebih rendah.
Bagaimana jika di dalam tangki ini kita isi air setinggi titik H? Maka bisa kita lihat bahwa di atas permukaan air masih ada tekanan 120 psi. Jadi artinya tekanan di titik H masih sama dengan tekanan tangki. Kemudian yang di titik L sama juga. Tetapi ketika kita tambahkan air setinggi 30 inch ke dalamnya, maka pada titik H tekanannya sudah berbeda, di mana H sama dengan tekanan tangki ditambah dengan tekanan hidrostatik setinggi 30 inch ini. Jadi kalau kita hitung, maka dP sama dengan H dikurangi L, di mana H sama dengan 120 psi ditambah 30 inch H2O dikurangi L. Nilainya 30 inch H2O. Semua ini tadi adalah metode pengukurannya. Nah, saatnya kita melihat parameter apa aja sih yang diperlukan oleh sebuah level transmitter. Jadi, di sini kita bisa lihat ada tapping point, titik bawah, dan titik atas. Di mana titik bawah ini menggambarkan di mana level 0%. Kemudian titik atas adalah posisi di mana level 100%. Ketika level masih 0%, maka level transmitter ini masih membaca tekanan hidrostatiknya adalah 0 inch H2O. Kemudian jika levelnya naik sampai 100%, sebagai contoh misalnya di sini ketinggiannya adalah 60 inch, maka level transmitter akan membaca 60 inch H2O. Jadi kalau kita bandingkan di sini, jadi ada hubungan antara pembacaan tekanan terhadap output. Karena level transmitter ini akan memiliki output yang terhubung ke PLC atau single loop controller dan sejenisnya. Sebagai contoh, misalnya pada level 0%, maka output dari level transmitter harus 4 mA. Sedangkan pada level 100%, outputnya adalah 20 mA. Jadi ada beberapa parameter yang dinamakan URV dan LRV, di mana URV adalah upper range value, dan ini harus kita isi sesuai dengan tekanan, di mana posisi 100% tekanannya berapa. Di sini adalah 60 inch H2O, maka kita isi 60 inch H2O di sini. Kemudian saat 0% itu berapa inch H2O, maka kita isikan di sini. Pada perhitungan sebelumnya, cairan yang ada di dalam tangki ini adalah air. Bagaimana jika kalau yang ada di dalam tangki ini adalah minyak dengan Sg 0,8? Oh ya, untuk Sg atau specific gravity adalah perbandingan antara densitas sebuah material dibandingkan dengan densitas air pada suhu 4 derajat Celcius. Jadi pada suhu 4 derajat Celcius ini, densitas air adalah specific gravity air adalah 1. Jadi kalau Sg di sini 0,8 artinya lebih kecil dari air. Jadi kalau air pada ketinggian 60 inch
Tekanan yang terbaca di sini adalah 60 inch H2O. Sedangkan kalau SG-nya 0,8, artinya dengan ketinggian yang sama, maka tekanan yang terbaca di level transmitter akan jauh lebih rendah. Bagaimana cara menghitungnya? Bisa kita lihat di sini. Jadi tekanannya adalah 0,8 diambil dari SG kali 60 inch H2O. Diambilkan dari nilai tekanan untuk air. Hasilnya 48 inch H2O. Sehingga pada kondisi 0%, outputnya 4 mA, pembacaan level transmitter adalah di 0 inch H2O. Sedangkan pada 100%, pada posisi di sini, pembacaan transmitter di 48 inch H2O dan outputnya 20 mA. Sehingga kita bisa masukkan nilai LRV dan URV 0, kemudian untuk URV-nya 48 inch H2O. Masih tetap menggunakan media minyak dengan SG 0,8, hanya saja kali ini kita menggunakan level transmitter yang mempunyai diapram, di mana diapram ini diletakkan di titik L, kemudian yang ini diletakkan di titik H. Perlu diketahui bahwa tekanan yang diterima oleh diapram ini akan diteruskan melalui sebuah cairan yang ada di dalam capillary tube ini, diteruskan sampai ke sensor. Dan dari data yang ada, kita ketahui capillary tube fill fluidnya menggunakan silikon 200 dengan SG 0,934 pada suhu 25 derajat Celcius. Di sini kita bisa lihat tekanan pada titik H adalah sama dengan tekanan tangki, karena tidak ada perbedaan ketinggian di sini. Kemudian tekanan di titik L itu sama dengan tekanan tangki ditambah dengan tekanan yang dihasilkan oleh cairan di dalam capillary tube. Secara perhitungannya bisa kita lihat sebagai berikut, di mana kalau di dalam tangki ini tekanannya 0, maka H sama dengan 0, kemudian L sama dengan 0 dari tangki ini, ditambah hasil perkalian antara 0,934 dari SG-nya, kemudian 60 adalah ketinggian ini, ketinggian titik L terhadap sensor. Hasilnya minus 56 inch H2O. Jadi artinya ketika kondisi kosong, level transmitter akan membaca tekanan sebesar minus 56 inch H2O. Bagaimana jika liquid atau cairan yang ada di dalam tangki penuh menjadi 100%? Maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Kita cari span-nya dulu. Masih tetap pakai SG 0,8 kali 60. Hasilnya 48 inch H2O. Kemudian untuk URV sama dengan LRV ditambah span, di mana LRV-nya adalah minus 56 inch H2O, span-nya 48. Hasilnya minus 8 inch H2O. Jadi pada level 0%, pembacaan transmitter adalah minus 56 inch H2O dengan output 4 mA. Kemudian untuk
level 100%-nya pembacaannya minus 8 ins H2O dengan output 20 mA. Sehingga pada transmitter ini kita bisa masukkan nilai LRV dan URV seperti ini. Ini adalah instalasi kabelnya, di mana dari power supply jalur positif menuju ke positifnya transmitter, kemudian negatifnya transmitter dihubungkan ke positifnya analog input atau controller, kemudian dari negatifnya analog input kembali ke negatifnya power supply. Sedangkan untuk penyambungan kabel hard communicator bisa dilakukan di terminal positif dan negatif atau power terminal yang ada di transmitter ini. Atau bisa juga kita sambungkan di kabel di sini, dan di sini.